Haleluya, puji Tuhan. Pria-pria Pelprip Barnabas dimanapun, kita memulai ibadah Pelprip malam ini. Mari kita siapkan hati kita, baik yang ada di sini maupun di rumah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
syukur dan terima kasih Tuhan. Ya, Kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Kami Pelprip Barnabas GPD Ketapang boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau begitu baik buat kami Benar. Tuhan. Kembali kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat Ya, kami Tuhan. haleluya. Engkau menyertai kami setiap musim kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh melewati hari-hari yang ada Tuhan. Di tengah badai, di tengah persoalan. Tapi kami boleh memuji Benar. Engkau. Boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah juru selamat kami. Itu sebabnya ya Bapa, Haleluya. pada malam hari Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Ya. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan kami juga mau dilawat oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus di sepanjang ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan. Kau melawat setiap kami, Haleluya. pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di kasih. sorga. Pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya. Biar nama Engkau saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini dengan punya ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Nyanyikan itu, sungguh besar setiamu. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak-bapak di rumah, katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Luar biasa Engkau Yesus. Dahsyat ajaib Engkau, heran bagi kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu
atas pujian, tahta Allah bertahta di atas puji-pujian. Kita nyanyikan lagi itu, kami berkumpul memujimu, haleluya. Berikan yang terbaik, haleluya, haleluya. Menyembahmu yang kudus.
menyembah Dia. Kini waktunya kita mendengarkan firman Allah. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian Allah, Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. 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 Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, serikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus. Haleluya. Sembah kudus, kudus, Haleluya. Haleluya. Kau kudus. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami, Kami rindu. rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Musik mainkan pujian ini. Kita menyembah Allah yang kudus. Kita layak menyembah, memuji Dia, memuliakan Dia. Hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit, kita sungguh perlu akan Roh Kudus. Penuhi lagi kami, pria-pria bernabas Tuhan. Mari Roh Kudus, rawati kami, penuhi lagi menjadi kekuatan bagi kami.
mengucap syukur Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Ada kekuatan yang baru, ada damai-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan Engkau akan melingkupi hidup kami. Engkaulah yang berperang bagi kami. Engkaulah yang menyertai kami dan kami percaya Tuhan Engkau baik bagi kami. Dan selalu baik dan kami pegang janji firman-Mu. Engkau tidak pernah, sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan Engkau berfirman. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Tuhan ambil alih, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata bagi kami. Dan kami percaya firman-Mu itu adalah jawaban. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Dan kami percaya saat firman-Mu diberitakan ada tanda-tanda heran, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar lagi sedikit dari firman Allah yang kita dapat baca dari kitab Yosua. Yosua pasal 23. Kalau kita baca perikop dari pasal ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Pidato perpisahan bangsa atau Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Kita tahu bahwa Musa lah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi tidak tuntas ya, tidak sampai Musa tidak sampai masuk ke dalam tanah Kanaan dan dilanjutkan oleh Yosua. Yosua inilah yang kemudian membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan apa yang akan kita baca sebentar adalah pidato perpisahan ya, jadi pesan-pesan dari Yosua kepada bangsa Israel. Tentunya apa yang disampaikan pada bangsa Israel itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita Israel rohani. Ya. Kita akan baca Yosua pasal 23 ayat 1 sampai seluruh pasal sebenarnya, tapi kita baca sebagian-sebagian. Saat ini kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu." Di sini Yosua mengingatkan bahwa kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel sehingga bisa mereka keluar dari Mesir dan sekarang berada di tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu semata-mata karena Tuhan. Di dalam pasal 24 ayat 11
sampai 13 kalau kita baca. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yerikho, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yerikho, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Jadi kemenangan yang mereka peroleh bukanlah karena kekuatan atau kemampuan dari secara fisik dari bangsa Israel, tapi di sini dikatakan kuserahkan, ku dengan huruf besar, dan itulah Allah, ke dalam tanganmu. Allah yang menyerahkan bangsa itu, bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel itu ke dalam tangan bangsa Israel, sehingga mereka mau memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan yang mereka dapat bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan. Inilah yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel, ya. Yosua ingatkan apa yang berkat-berkat apa yang mengingatkan lagi berkat-berkat apa yang mereka telah terima dari Tuhan, dan berkat yang mereka diterima adalah kemenangan. Kemenangan atas musuh bangsa Israel bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi kita baca di sini Allah yang menyerahkan musuh-musuh bangsa Israel ke tangan bangsa Israel sehingga mereka bisa memperoleh kemenangan. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat ke-29, kita baca mulai dari ayat 28. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Ketakutan dari Tuhan. Tuhan yang membuat bangsa-bangsa itu takut. Kalau orang mau berperang, belum berperang sudah takut, apa dia bisa menang? Nah, tapi inilah cara Tuhan membela umatnya. Sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan, bukan karena kekuatan mereka, tetapi semua dari Tuhan. Itulah yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel, bahwa kemenangan yang mereka dapat bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kekuatan atau kemampuan perang atau persenjataan atau apapun, tetapi semua dari Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa yang mau melawan pun sebelum melawan sudah dibuat takut. Luar biasa. Kalau Allah bela kita, siapa lawan kita? Amin. Apapun persoalan yang kita hadapi, kalau Allah membela, kita tidak dapat, kita tidak bisa habis pikir bagaimana cara Allah membela kita, cara Allah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apa yang dilakukan terhadap bangsa Israel adalah musuh-musuhnya dibuat takut dulu. Sehingga dengan sendirinya mereka tidak dapat mempunyai kekuatan untuk melawan. Tapi itulah Allah. Kalau saja kita mau berpegang kepada Allah, berharap kepada Allah dalam segala perkara, maka Allah akan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, di luar kemampuan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan. Haleluya.
kalau di satu sisi seperti saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yosua terhadap bangsa Israel itu juga bisa mempunyai mempunyai arti bagi kita Israel rohani. Kita perlu mengingat bahwa berkat yang pernah kita terima di masa lalu, berkat yang terbesar adalah keselamatan. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, Efesus 2 ayat Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Kalau Yosua mengingatkan lagi bangsa Israel akan berkat yang pernah mereka terima, maka kepada kita Israel rohani, Allah pun mau ingatkan bahwa kita ini yang berdosa seharusnya kita binasa, tetapi di sini dikatakan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Haleluya. Oleh kasih karunia, bukan karena kemampuan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kasih karunia Allah sehingga kita selamat. Dalam Galatia pasal 5 atau masih di Efesus 1. Allah menyadari keadaan kita, ya, keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Sebagai orang berdosa, maka apa yang kita lakukan sebenarnya pada saat kita masih berada belum terima Yesus, apa yang kita lakukan adalah semata-mata menyenangkan keinginan tubuh kita, mengikuti keinginan dosa. Dan Allah menyadari itu. Allah tahu bahwa orang-orang yang berdosa hidupnya adalah untuk menyenangkan darah daging, menyenangkan keinginan-keinginannya. Dan pada saat kita masih berada dalam dosa, maka kita tanpa kita sadari, kita seperti berada di satu jalan yang lebar. Tentu orang lebih senang mengendarai di jalan yang lebar dari jalan yang sempit, ya. Dan saudara-saudara mungkin masih ingat zaman dulu ada lagu Di Dalam Dunia ada dua jalan. Satu jalan yang lebar dan satu jalan yang sempit.
Jalan yang lebar menuju kepada neraka, menuju kepada kebinasaan. Nah, pada saat kita masih hidup di luar Tuhan, maka kita berada di jalan yang lebar ini. Menyenangkan untuk tubuh, menyenangkan. Dan kita tidak menyadari bahwa akhirnya adalah kebinasaan. Kita tidak menyadari. Dan kita pun di jalan yang lebar itu, kita tidak mempunyai kekuatan untuk berbalik arah, U-turn. Kita tidak mempunyai kekuatan dan kita tidak bisa untuk itu. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia Allah, Yesus datang ke dalam dunia dan Yesuslah yang mengangkat kita. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk U-turn, untuk berbalik arah. Tetapi Yesus mengangkat kita dari jalan yang lebar ini masuk ke dalam jalan yang sempit. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Allah memindahkan kita dari jalan yang lebar pada jalan yang sempit yang menuju pada keselamatan. Haleluya. Nah, itulah yang Yosua ingatkan, berkat-berkat yang telah bangsa Israel terima, juga berkat-berkat yang kita Israel rohani terima. Berkat terbesar adalah keselamatan. Dan karena kasih karunia kita beroleh selamat. Haleluya. Kemudian Yosua juga mengingatkan akan, tadi kita pelajari sudah berkat yang kita terima di masa lalu ya, yang sudah kita terima. Tetapi Yosua juga mengingatkan mengenai akan adanya berkat di masa yang akan datang. Kalau kita baca dalam Yosua pasal yang tadi 23 ayat 5, Yosua 23 ayat 5, dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Allah menjanjikan akan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh. Itu yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel, bahwa akan ada kemenangan, ya, kemenangan Allah janjikan untuk bangsa Israel. Dan untuk kita Israel rohani, maka sekarang kita tidak mempunyai musuh dalam arti manusia, ya. Justru kita harus saling mengasihi. Tetapi musuh kita, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 4, dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis. Artinya kita mempunyai musuh, kita mempunyai lawan. Itulah iblis. Dan seperti halnya ada berkat-berkat yang Allah janjikan kepada bangsa Israel, kemudian ada juga berkat-berkat yang Allah janjikan untuk kita. Dan salah satu berkat yang Allah janjikan adalah yang kita sudah baca tadi, kemenangan atas setan.
ini adalah suatu berkat, kemenangan atas setan. Dan bagaimana kita dapat mengalahkan atau menundukkan setan? Kalau kita membaca tadi dalam Yakobus pasal 4 tadi, ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah. Kalau hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tentu kita tidak bisa mengalahkan setan. Banyak orang malah lari lihat setan, ya kan? Ada setan lari, ada setan lari. Tetapi kita bisa mengalahkan iblis. Caranya, syaratnya adalah kita tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada firman Allah. Dengan kekuatan firman Allah yang ada di dalam kita akan sanggup mengalahkan iblis. Saudara-saudara ingat waktu Tuhan Yesus dicobai, maka dia mengalahkan iblis dengan firman Allah. Setiap kali dicobai, Yesus katakan menurut firman Allah, atau Yesus mengambil firman Allah untuk mengalahkan iblis. Jadi senjata kita adalah firman Allah. Kalau saja kita mau tunduk kepada Allah, ya, dalam Yakobus katakan tunduk kepada Allah, tunduk ikut firman Allah, mentaati firman Allah, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa mempunyai kekuatan untuk menang atas kuasa kejahatan. Kalau saja kita memegang firman Allah. Tunduk kepada firman Allah berarti kita terima firman Allah sebagai kekuatan dalam kita, sebagai modal, ya. Bukan tidak bisa kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, tapi firman Allah itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita mengalahkan si iblis. Kemenangan lain yang kita akan alami atau kita alami adalah kemenangan atas diri kita sendiri, kemenangan atas dosa. Karena semua manusia berdosa, ya. Tetapi sejak kita terima Yesus, maka dosa tidak lagi berkuasa dalam kita. Yesuslah yang menjadi raja dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengalahkan, bisa mengalahkan dosa. Keinginan untuk melakukan dosa kita bisa kalahkan kalau ada Yesus di dalam kita. Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Yesus dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melawan, ya, sebab hari-hari ini iblis bekerja dengan cara yang luar biasa untuk menjatuhkan anak-anaknya. Yang diserang oleh iblis adalah pikiran manusia. Sebab itu ada senjata roh, yaitu ketopong. Ketopong fungsinya adalah untuk menjaga panah-panah api yang akan menyerang kepala kita. Itulah panah-panah api, itulah gambaran dari senjata yang iblis gunakan untuk merusak pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik. Saya ingat di dalam doa 10 malam saya sempat katakan bahwa saya membaca di surat kabar, di satu negara selama COVID ini orang-orang kan
work from home, semua di rumah, lockdown, tidak ada yang pergi bekerja, semua dari rumah, sekolah belajar dari rumah, semua di rumah. Ada survei yang dilakukan di satu negara, saya tidak sebut. Apa yang paling banyak orang lakukan pada saat mereka work from home, study from home, semua di rumah? Survei itu mengatakan nomor 1 yang menjadi favoritnya adalah menyaksikan tontonan pornografi. Nomor 1. Dan itu diadakan survei itu diadakan di satu negara yang mayoritas Kristen. Hasilnya adalah itu. Pikiran manusia. Itu yang menjadi target iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Sebab itu kita perlu kekuatan, ya. Perlu kekuatan. Roh Kudus menguatkan kita, ya. Jangan sampai kita terombang-ambing, terikut dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Karena ya itulah yang iblis coba kerjakan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Karena iblis tahu waktunya dia sudah singkat, tidak lama lagi. Dia mau tarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi pengikutnya. Dan pikiran manusia itulah yang menjadi incaran, menjadi target. Tapi biarlah kita mau berdoa, kita mau minta kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Setelah kita mengalami berkat-berkat dari Allah, maka ada juga tanggung jawab menurut Yosua, ada juga tanggung jawab yang bangsa Israel harus lakukan. Kalau kita baca dalam Yosua 24 ayat 23. Yosua 24 ayat 23. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Buanglah Allah-Allah asing yang ada, yang disembah. Dalam kehidupan sehari-hari, maka kita, ya mungkin kita sekarang sebagai orang percaya kita bilang, wah saya tidak ada apa ya, tidak ada Allah lain lah. Saya hanya terima Yesus dan Yesus menjadi juru selamat saya, puji Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari kita sering memiliki Allah lain juga dalam kehidupan kita. Dan di hari-hari ini yang sering tanpa kita sadari menjadi Allah kita adalah sifat materialistik. Sifat materialistik. Saat ini semua diukur dengan kekayaan. Kalau saudara kaya, maka saudara berhasil, dianggap berhasil, ya kan? Patokannya, padahal tidak selalu orang yang berhasil itu akan menunjukkan kekayaan materinya. Ada yang orang yang hidup sederhana, dia senang, dia berhasil hidupnya, pekerjaannya baik, keluarganya baik, semua baik. Tetapi banyak orang menilai keberhasilan itu atas dasar
materi. Dan materi inilah yang sering menjadi ilah, itu ilah ya, itulah yang disembah, itulah yang menjadi target utama yang harus dicapai dengan bagaimanapun caranya. Yang penting materi banyak. Fakta membuktikan penjara KPK penuh ya. Karena materi itulah yang menjadi tujuan utama. Dan tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari apa yang Yosua sampaikan, yalah, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak ada ilah-ilah lain itu ya, seperti halnya mengagung-agungkan sesuatu yang bersifat materi, tetapi biarlah Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Tuhanlah yang kita sembah. Kalau kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberkati kita. Dia akan memberikan kecukupan. Tuhan pelihara, Tuhan sanggup pelihara kita. Bahkan Tuhan juga sanggup memberikan lebih. Tapi Tuhan juga tahu kan kemampuan kita dalam memanage. Kalau diberi banyak tapi kita tidak bisa manage, amburadul juga. Jadi apa yang Tuhan lakukan adalah baik. Tuhan sanggup mencukupkan kita sehingga kita tidak perlu mendewa-dewakan materi itu. Tapi Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam diri kita, maka kita akan merasa puas. Haleluya. Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam kehidupan, dan itu cukup. Sebab itu ada lagu yang mengatakan, Yesus saja cukup bagiku. Yesus memberikan kecukupan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan itu cukup buat kita. Haleluya. Tanggung jawab lain yang harus dilakukan yang Yosua sampaikan adalah kita harus mematuhi firman Allah, harus menjadi pelaku firman Allah. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 23 ayat 6, situ dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Kita harus menjadi pelaku, ya, menjadi pelaku firman Allah. Yakobus 1 ayat 22 katakan kita harus menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya yang suka mendengar. Sekarang banyak orang suka mendengar firman Allah. Mendengar, apalagi kalau firman Allahnya banyak jokes-jokesnya gitu ya, lucu-lucu. Semua senang mendengar firman Allah yang disertai jokes. Tetapi apa yang Allah mau, kita mendengar firman Allah, tetapi kita juga jadi pelaku firman Allah. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah. Itulah yang Allah mau dari kehidupan kita. Tanggung jawab lain yang Allah tuntut dari kita kalau kita telah diberkati, dalam Yosua 23 ayat 8 sampai 11, di situ dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang.
satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berpegang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak saja hanya kita kelihatan seperti orang yang menyembah kepada Allah, tetapi apa yang Tuhan mau adalah juga dari hati kita, tindakan kita, dan perilaku kita, semuanya menunjukkan sikap mengasihi kepada Allah. Ya. Jadi kita menjadi, tadi sudah dikatakan, kita harus menjadi pelaku firman, ya, bukan hanya kita mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman sehingga perilaku kita, tindakan kita menunjukkan sikap yang mengasihi Allah. Perilaku, saya ingat ada yang katakan, kalau hari Minggu dia seperti malaikat. Senin sampai Sabtu tetapi apa yang Allah mau adalah perilaku kita, sikap kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Jangan Minggu lain, Senin sampai Sabtu lain. Tapi setiap hari, setiap saat hidup kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Itulah yang Allah mau, yang disampaikan oleh Yosua. Kalau Allah telah memberkati kita, baik yang sudah kita peroleh maupun berkat-berkat yang masih akan datang, biarlah kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang, ya. Orang bisa lihat bahwa kita mengasihi Allah, bukan hanya lip service bahwa saya mengasihi Allah, tapi kelakuan kita, perilaku kita dapat menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan kalau ini sudah disampaikan, ya, Yosua sudah sampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai Israel rohani. Ada bahaya kalau sampai kita tidak melakukannya, ya. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-15 sampai 16, tetapi seperti yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kalau kita tidak mengindahkan firman Allah, Alkitab katakan Allah akan memusnahkan kita. Allah akan memusnahkan kita. Dan ini juga berarti bahwa kalau kita
Allah mau pakai sebagai, katakanlah sebagai pelayan-pelayan dalam jemaat. Tetapi kita tidak mau mengindahkan firman Allah. Ya, itu seperti mau kelihatannya seperti hari Minggu, seperti ya saya anak Tuhan, mungkin duduk paling depan. Tetapi kehidupan dari Senin sampai Sabtunya itu bertolak belakang. Maka Allah tidak akan ragu untuk menggantikan kita. Karena ada orang-orang memang yang apa ya, ini mungkin boleh dekat nanti ya, merasa mau kelihatan di luar dia sukses ya. Orang ya mungkin dia seorang pemilik perusahaan sehingga banyak yang karyawan, tetapi masih ada keinginan lain, yaitu menonjol di dalam jemaat. Keinginannya bukanlah melayani sebenarnya. Keinginannya untuk dipandang. I'm someone. Saya adalah seseorang yang apa ya? Yang dipandang tidak hanya di dunia sekuler, tetapi juga dalam jemaat. Dijauhkan kiranya Tuhan kita dari hal ini ya. Biarlah kita mau melayani dengan sungguh hati, dengan kerendahan. Kita tidak mengerjakan melayani Tuhan untuk dilihat oleh orang bahwa wah hebat dia, di usahanya bagus, terus dia juga melayani, tapi melayaninya untuk memperoleh pujian, untuk dilihat. Tetapi biarlah kita mau melayani dengan kerendahan. Dan orang-orang yang demikian ya, Tuhan dapat apa ya? Tuhan dapat, kalau di sini dikatakan Allah dapat memakai bangsa lain kalau bangsa Israel gagal menjaga perjanjiannya dengan Allah. Artinya kalau seseorang itu ingin menonjolkan diri, Allah bisa tidak usah pakai. Allah tidak memandang bulu. Allah bisa pakai banyak orang yang mau melayani dengan kerendahan. Sebab itu biarlah kita mau melayani dengan kerendahan. Jangan ada motivasi lain dalam kita melayani. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita telah menerima berkat yang besar. Keselamatan kita telah terima. Dan masih ada berkat-berkat lain yang akan kita terima. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Biarlah apa yang menjadi pesan dari Yosua ini bagi bangsa Israel, tapi juga ini menjadi pesan buat kita dalam kita menjalani kehidupan ini, ya. Jangan kita sia-siakan berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Jangan kita berbangga dengan apa yang kita telah peroleh. Ya. Bila kita mempunyai kerendahan hati dalam melayani dengan kerendahan hati, dan kita akan melihat berkat-berkat. Ya, Yosua katakan ada berkat yang telah kita terima, tetapi masih ada berkat-berkat yang akan kita terima. Kalau saja kita mau melayani dengan kerendahan hati, Tuhan akan berkati. Tuhan akan cukupkan
keperluan kita. Hari-hari ini banyak orang susah ya. Keadaan yang sekarang ini, mungkin sekarang orang sudah mulai tidak terlalu takut dengan COVID. COVID-nya orang mungkin sudah tidak takut. Tetapi efek ekonominya yang sekarang orang takuti. Banyak orang di PHK, banyak usaha yang tutup. Kalau saudara perhatikan saja di seberang gereja, berapa banyak ruko yang kemudian tutup. Tidak bisa lagi menjalankan usahanya. Biarlah kita mau tetap pegang Yesus. Ya. Sekalipun susah, tapi Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan akan mendapat jawaban. Menanti-nantikan itu bukan ya udah kita diam aja leye-leye, tidak. Tapi menanti-nantikan Tuhan itu adalah duduk di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kecukupan, cukupkan apa yang kita perlukan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau saja kita mau hidup benar menurut firman Allah, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kita perlukan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, banyak yang telah kami terima dan masih banyak juga yang Kau janjikan yang akan Kau berikan kepada kami di hari-hari yang mendatang. Tuhan, Engkau adalah Allah yang heran, Allah yang luar biasa, dan kami mau merendahkan diri kami. Kami mau dalam kehidupan ini kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kemampuan kami. Kami tidak mau bergantung kepada manusia. Tetapi kami mau mengandalkan Engkau saja. Sumber berkat, sumber pertolongan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada hari-hari ini banyak kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan untuk tetap berharap kepadamu. Jangan kami jauh dari Engkau Tuhan. Jangan kami mencari pertolongan pada dunia. Tetapi biarlah mata kami tertuju kepadamu, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Dan Engkau akan menjawab pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami supaya kami tetap dan selalu berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah jawaban atas keperluan kami. Engkaulah sumber berkat. Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah nyatakan kebaikan-Mu di hari-hari yang lalu. Dan kami yakin juga Engkau akan tetap memelihara kami di hari-hari yang akan datang. Sekalipun keadaan kelihatannya begitu gelap, begitu menakutkan Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau, kami akan sanggup untuk mengatasi semua, melalui semua. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.